Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Di awal video kita sama-sama sudah melihat bahwa kasih sayang kedua orang tua tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah sebagai ukuran keimanan seseorang, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang sikap terpuji, dan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah hormat dan patuh kepada kedua orang tua, kepada guru, dan kepada anggota keluarga. Yang pertama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Menghormati kedua orang tua hukumnya wajib bagi setiap anak. Karena orang tua adalah orang yang telah menjaga dan merawat kita dengan sepenuh jiwa dan raga mereka. Maka haram hukumnya jika anak berbohong,
tidak sopan dan tidak mematuhi segala perintah kedua orang tua selama perintah mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jasa kedua orang tua tidak akan pernah tergantikan oleh apapun di dunia ini. Apalagi seorang ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan dan berjuang mengorbankan nyawanya saat melahirkan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man 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 qala abuka. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, wahai Rasul, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Rasul pun menjawab, ibumu. Laki-laki itu pun bertanya kembali, kemudian siapa ya Rasul? Rasul pun menjawab, ibumu. Laki-laki itu pun bertanya untuk yang kedua kalinya, kemudian siapa ya Rasul? Rasul pun menjawab, ibumu. Lalu laki-laki itu pun bertanya kembali, kemudian siapa ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, ibumu. Dan yang keempat kalinya, laki-laki itu pun bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasul? Rasul pun menjawab, ayahmu. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Peran guru sangat penting dalam membantu mengembangkan pengetahuan. Berkat adanya guru, generasi muda bisa menjadi seorang yang berguna dan meneruskan masa depan bangsa, seperti menjadi presiden, menteri, ilmuwan, dan lain sebagainya. Orang-orang hebat dan sukses pasti pernah merasakan pendidikan dari seorang guru. Bayangkan jika tidak ada guru, siapa yang akan mengajarkan cara kita membaca dan menulis? Bisa dipastikan bangsa tersebut akan tertinggal dari bangsa yang lain. Dalam hal ini, peran guru sama seperti peran kedua orang tua. Artinya, guru adalah pengganti kedua orang tua selama di sekolah. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan menyayangi mereka. Cara mematuhi dan menghormati kepada kedua orang tua adalah sebagai berikut. 1. Mengikuti semua nasihat-nasihatnya. Yang kedua, bersikap hormat, sopan santun, rendah hati, dan lemah lembut dalam bertindak dan bertutur kata. Yang ketiga, tidak menyakiti perasaannya. Yang keempat, tidak berkata kasar dan kotor kepada mereka. Yang kelima, membantu kedua orang tua dalam segala hal. Dan yang keenam, jika kedua orang tua kita sudah meninggal, maka kita sebagai anak harus mendoakannya. Dan jika kedua orang tua kita mempunyai hutang, maka hutang itu menjadi tanggungan kita. Dan jika orang tua kita berwasiat, maka wasiat itu harus kita laksanakan. Dan jika kedua orang tua kita punya teman, punya sahabat, punya kerabat, maka kita wajib untuk menyambung silaturahmi kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan kerabat-kerabatnya. Dan yang terakhir, selalu mendoakan mereka. Adapun manfaat kita mematuhi dan menghormati orang tua adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan mengantarkan kita kepada kesuksesan karena doa mereka. Dan yang keempat, doa kita sebagai anak akan menjadi amal soleh bagi kedua orang tua di akhirat nanti. Adapun cara menghormati dan mematuhi guru adalah sebagai berikut. 1. Memberi salam dan berjabat tangan ketika kita bertemu. Yang kedua, membuat guru kita senang. Yang ketiga, selalu berpakaian rapih dan sopan saat belajar. Yang keempat, selalu memperhatikan dan mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Dan yang terakhir, bertanya kepada guru dengan cara yang baik dan sopan. Sedangkan manfaatnya ketika kita patuh dan hormat kepada guru adalah sebagai berikut. 1. Mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, diberi kemudahan dalam menerima ilmu yang dijelaskan.
Baik, hari ini kita sudah belajar tentang sikap terpuji, yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan kepada guru. Pak Ayan harap anak-anak di rumah bisa memahami materi ini dengan baik. Cukup untuk hari ini, Pak Ayan ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.